Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Wasil dan rekan saya Ika Paulina. Di sini saya akan mempresentasikan potensi ancaman cetacea berupa pengeboman ikan. Nah, untuk table of content yang di sini ada 4. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu kasus, yang ketiga yaitu UUD, dan yang terakhir yaitu ancaman. Pengertian pengeboman ikan adalah penggunaan bahan peledak untuk menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dan cepat di wilayah perikanan agar dapat membunuh ikan-ikan sehingga memudahkan pelaku pengeboman untuk menangkap ikan. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan kehancuran dan kerusakan terhadap benda mati dan benda hidup di sekitarnya yang diakibatkan oleh pergerakan tekanan udara dan pergerakan fragmen-fragmen yang terdapat di dalam bom maupun serpihan fragmen benda-benda sekitarnya. Ini menurut NACMOVA 2011. Selanjutnya itu tentang contoh kasus. Nah, di wilayah perairan Kabupaten Peringi Mautong tidak terlepas dari praktek penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan bahan peledak. Akibatnya, sekelompok nelayan kecil saat ini tidak lagi melaut karena takut akan berselisih dengan pencari ikan memakai bom. Nah, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Peringi Mautong bahwa sepanjang tahun 2019 telah berhasil menangkap 7 pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Peringi Mautong. Nah, di sini ada barang bukti yang dihasilkan oleh kepolisian. Yang pertama yaitu ada 1 unit perahu batang, terus ada 1 mesin Yamaha 40 PK, terus ada 1 unit kompresor, terus ada 2 selang untuk menyelam dari masing-masing panjang 600 meter. Terus ada 3 buah dekor. Nah, hal ini atau tindakan ini para pelaku pengeboran ikan ini dipastikan telah merugi kekayaan negaranya karena telah merusak terumbu karang tempat bertelurnya ikan batu. Ini menurut Saputra dan Lestiawati pada tahun 2022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ika Paulina. Disilahkan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Pengeboman Ikan. Adapun undang-undang yang diberlakukan untuk pengeboman ikan yaitu pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Sedangkan pasal 84 ayat 2 sampai dengan ayat 4 menyebutkan ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak oleh nahkoda atau pemilik kapal beserta anak buahnya, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan sebagainya. Bagi perusahaan perikanan atau perusahaan pembudidayaan perikanan, ketentuan pidana lebih besar yaitu dipidana dengan pidana penjara 10 tahun penjara dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Hal ini semua ditujukan bila mana dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap biota laut. Yang pertama, menyebabkan para nelayan maupun perusahaan perikanan dalam melakukan proses eksploitasi sering terjadi persaingan yang tidak saja dilakukan secara legal. Mengancam keanekaragaman hayati pantai dan laut di Indonesia yang tidak ada tandingnya di dunia. Yang ketiga, merusak keselamatan sumber daya alam bawah laut khususnya biota laut dan terumbu karang. Yang keempat, hilangnya kehidupan di sekitar daerah pengeboman karena eksploitasi terumbu karang merupakan habitat dari hewan laut terutama ikan-ikan kecil. Yang selanjutnya
Ekosistem laut menjadi sangat terganggu, bahkan banyak biota yang akan punah karena tindakan pengeboman tersebut. Dan yang terakhir, merusak tulang telinga cetacea. Slide ini merupakan sumber yang diambil dari pembahasan di atas. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.